Hai, selamat datang di channel Win Cinema. Di video kali ini, gue akan merangkum alur cerita film action yang berjudul Terraformers. Oke, let's go untuk alur ceritanya. Film bersetting di masa depan, di mana masalah kelebihan penduduk jadi ancaman akan merusak planet bumi. Jadi untuk menangani masalahnya, jikalau ekosistemnya gagal, manusia memutuskan buat merubah atmosfer Mars dan membuatnya menjadi cocok untuk kehidupan manusia. Proses tersebut disebut terraforming. Mereka memulainya dengan menumbuhkan bentuk kehidupan yang sangat simpel, yaitu lumut pada daratan. Lumut itu akan membantu tingkatin suhu planetnya dan membuatnya sama persis suhunya seperti di bumi. Untuk menyebar lumutnya pada daratan, kecoa rekayasa genetika pun dikirim ke sana. Suatu hari di kota Tokyo pada tahun 2597, ada dua kriminal bernama Komachi dan Nanao yang lagi dikejar sama polisi. Mereka berlari dengan panik melalui keramaian, namun pada akhirnya ketangkap juga. Ketika para polisi mengepung mereka, ada sebuah kendaraan futuristik yang melayang di atas dan mendarat di daratan terdekat. Di dalam kendaraannya ada seorang leader yang bernama Dr. Honda beserta asistennya. Mereka ke sana buat menjemput dua kriminalnya untuk kepentingan mereka. Si dokter menawarkan mereka buat menjadi bagian misi kolonisasi planet Mars. Dengan mereka berdua yang akan pergi ke daratannya dan memberantas semua kecoa-kecoanya, karena para kecoanya udah nggak diperlukan lagi. Dr. Honda berjanji bakal ampuni kejahatan mereka kalau mereka setuju buat ikut. Dan pada akhirnya mereka berdua pun setuju buat ikut misinya. 2 tahun kemudian, Komachi dan Nanao sudah terlatih dan lagi menuju Mars bersama dengan para kriminal seperti mereka. Mereka berangkat dengan pesawat luar angkasa yang bernama Bugs 2. Nanao merasa skeptis akan kompetisi mereka dikarenakan tim mereka yang terdiri dari preman sama penjahat. Ketika lagi berbicara tentang itu ke Komachi, kapten pesawat yang bernama Dojima memberitahu ke semua orang kalau pesawatnya bentar lagi akan mendarat di Mars. Setelah pesawatnya udah mendarat, mereka melihat kalau Marsnya udah nggak lagi berwarna kemerahan kayak biasanya, yang ternyata udah jadi kayak bumi dengan lumut-lumut yang tersebar. Kemudian seorang letnan bernama Mina meluncurkan sebuah perangkat ke daratan dan mengeluarkan gas buat membunuh kecoa-kecoanya. Lalu si kapten menyuruh semuanya buat menyebar menjadi 2 grup dan memastikan proses pemberantasnya berjalan lancar. Dia memilih anggota-anggotanya dan berencana akan kumpul lagi dalam 3 jam. Ketika seorang anggota bernama Asuka dipasangin dengan anggota lainnya bernama Yakuza, dia menjadi kurang sreg dan bilang kalau dia mau berpasangan sama seorang spesialis komputer yang bernama Ichiro. Si kapten setujui permintaannya dengan maksud gak mau ada konflik yang muncul. Setelah itu ada sebuah drone yang diluncurkan buat mencari pesawat yang lain yang dikirim 10 tahun yang lalu yang bernama Bugs 1. Kemudian si kapten memanggil si Dr. Honda yang memberitahu kalau mereka sudah siap buat kontak pertamanya. Mengetahui itu, si dokter jadi girang dan mengantisipasi hasil misinya. Sementara itu, terlihat kedua grup udah pada di daratan dan mulai mencari kecoa yang mati. 2 anggota bernama Jim dan Maria kelihatan bingung karena nggak melihat ada kecoa di lumut. Ketika mereka lanjut mencari, tiba-tiba mereka melihat 3 makhluk aneh yang berdiri di depan mereka. Mereka pun langsung bersembunyi di balik batu sambil ketakutan karena mereka nggak pernah diberitahu tentang makhluk besar itu yang terlihat seperti manusia kecoa dan punya gada sebagai senjata. Komachi dan Nanao sendiri yang juga cari-cari kecoa mati melihat si manusia kecoa itu juga. Ini membuat Komachi jadi tertarik dan mencoba lambai-lambai ke dia. Tapi nggak lama setelah itu, si kecoa pun langsung menyerang Nanao dan patahin lehernya. Si kecoa kemudian langsung kabur ala kayak The Flash meninggalkan mereka berdua. Nanao pun tewas dan Komachi menjadi sedih melihatnya. Di saat setelah itu datang timnya Jim dan memberitahu Komachi tentang apa yang mereka temukan, kalau para kecoa juga membunuh Asuka. Merasa bahaya, mereka semua pun pada balik ke pesawat dan memberitahu ke si kapten tentang manusia kecoanya. Yang kemudian mereka mengetahui kalau si kapten ternyata udah tahu tentang itu sejak dari awal. Dia diperintahkan buat gak bilang para anggota tentang manusia kecoanya oleh si Dr. Honda. Dia menjelaskan kalau para kecoa yang udah dikirim 500 tahun yang lalu itu
berevolusi dengan cepat karena kelimpahan radiasi, dan sekarang udah berubah menjadi makhluk yang lebih kuat daripada manusia. Kemudian si dokter muncul sebagai hologram di depan mereka dan meyakinkan kalau nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Si dokter ungkapin kalau dia udah sangat lama untuk mempersiapkan momen ini. Jadinya dia udah mempersiapkan cairan injeksi untuk setiap anggota yang akan memberi mereka kekuatan super dari beberapa serangga. Cairan dalam injeksinya akan menambahkan kemampuan DNA mereka yang menggabungkan dengan salah satu serangganya. Jadinya setelah diinjeksiin, mereka bisa bertarung sama para kecoa. Akan tetapi para anggota nggak mau bertarung sama para kecoa. Mereka lebih pengen batalin misinya dan terbang balik ke bumi. Sementara itu terlihat di luar pesawat mereka udah dikepung sama para kecoa. Mengetahui itu, seorang anggota yang berani yang bernama Lee mengajukan diri buat mengalihkan para kecoa sampai yang lain bisa restart pesawatnya. Dia keluar dan injeksi dirinya dengan cairan injeksi dari si dokter. Gak lama setelah dia melakukannya, tubuhnya langsung bermutasi dengan cepat, mengubah dirinya menjadi setengah manusia dan setengah kumbang. Sekarang Lee punya skill bertarung yang mantap menyamai si kecoa. Dia juga punya skill tembakan api dari tangannya. Jadi ditembakin si kecoa, namun dia masih bisa menahan serangannya. Si kecoa pun secara cepat langsung lari ke dia dan membunuh Lee. Sementara itu ada kecoa lain yang nempel ke kaca pesawat yang berhasil menerobos masuk dan langsung menebas dua kepala anggota. Mengetahui itu, si kapten langsung injeksi ke dirinya buat bermutasi. DNA-nya sekarang bercampur DNA-nya semut peluru yang punya kemampuan mengangkat sesuatu yang 100 kali lipat dari beratnya. Si kapten dengan mudahnya hantamin si kecoa ke lantai dan membunuhnya. Para anggota yang melihat itu jadi senang, tapi langsung terhenti ketika ternyata udah ada banyak kecoa yang bergerak menuju ke pesawat yang terlihat di radar. Mengetahui kalau mereka nggak bisa melawan semuanya, para anggota pun memutuskan buat lepas landas dan kembali ke bumi. Akan tetapi ketika si letnan mencoba nyalain pesawatnya, mesin-mesinnya mengalami malfungsi dan sistemnya menjadi shutdown. Tampaknya pesawatnya seperti disabotase sama orang lain buat menghentikannya dari lepas landas. Setelah si kapten dengan cepat memikirkan rencananya, dia menyuruh timnya buat pergi ke pesawat Bak 1 dan membawa semua peralatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki pesawat Bak 2. Sementara dia sendiri akan melawan para kecoa. Semuanya pun setuju, namun Ichiro meminta dirinya buat bersama dengan si kapten dan menolongnya. Sebelum melakukan perjalanannya ke Bak 1, Komachi melihat Nanao untuk terakhir kalinya. Di sana dia menyadari ada benang aneh yang muncul dari mulutnya, tapi dia nggak terlalu memikirkannya. Sekarang waktunya para tim memasuki kendaraan penjelajah Mars yang mereka harus melewati banyaknya kecoa. Seorang anggota bernama Tezuka berkeinginan untuk membantu mereka menghindari para kecoa. Jadi dia injeksiin dirinya dan berubah menjadi serangga yang bisa tembakin gas dalam bentuk api yang berkecepatan tinggi. Dia menggunakan skillnya buat mendorong kendaraannya melaju kencang melewati banyaknya kecoa. Sementara itu si kapten melawan para kecoa di dalam pesawat dengan sekuat tenaga. Tapi terlihat banyak pasukan kecoa yang datang memasuki pesawat. Ichiro pun dengan cepat menuju ke ruang kontrol dan buang semua oksigen yang ada di pesawat. Jadi semua kecoa-kecoanya yang ada di dalam bakal mati sesak nafas. Tindakannya berhasil, dan gak lama setelah itu para kecoa pun mulai pada tergeletak. Tapi otomatis ini menjadi kerugian yang membuat mereka berdua jadi pada tergeletak juga. Di waktu yang sama, tim yang ada di kendaraan melihat sesuatu yang besar banget melaju ke mereka. Ketika mereka dapat penglihatan lebih jelas, mereka terkejut melihat gelombang para kecoa yang jadi kayak tsunami. Tezuka nggak menyerah dan memakai semua skillnya buat lajuin kendaraannya. Hasilnya mereka bisa tembusin para kecoa dan bisa mendarat dengan selamat di balik sisi gelombangnya. Para anggota pun jadi senang. Tapi nggak lama setelah itu, ternyata ada gelombang lainnya yang melaju ke mereka. Yang kali ini gelombangnya lebih besar dari sebelumnya. Mereka mengetahui kalau Tezuka nggak bisa menanganinya. Jadinya dua anggota cewek yang bernama Maria dan Osaku berubahin bentuk mereka menjadi serangga. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga menahan serbuan para kecoa.
Namun naasnya kendaraannya terbalik dan mendarat secara keras ke tanah. Begitu juga mereka bertiga yang jatuh ke tanah, sementara yang di dalam pada pingsan. Kendaraannya ternyata bisa langsung beralih ke mode autopilot dan melanjutkan perjalanan ke tujuan. Terlihat Tezuka, Osaku, dan Maria yang udah dikelilingin sama para kecoa. Karena mereka udah gak ada tenaga, mereka pun dibunuh semua sama si kecoa. Setelah tim yang di kendaraan udah pada sadar, mereka ternyata udah sampai di bak 1. Mereka kemudian memasuki pesawatnya, sementara dua lainnya berjaga di luar. Di dalam, Mina menjalankan program pengecekan pesawat, dan mereka menyadari kalau pesawatnya lagi mengirim data ke seseorang di bumi. Di saat itu juga mereka mendengar suara tembakan dan berlari keluar. Ternyata dua anggota yang berjaga di luar udah pada tewas. Terlihat para kecoa udah menemukan senjata tembakan di pesawat dan memakainya untuk bertarung. Mengetahui itu, Komachi pun injeksi dirinya dan bermutasi menjadi lebah. Dengan skillnya, dia bisa memukul tembus kecoa dan membunuhnya dalam sekali pukul. Jim juga sama bermutasi menjadi belalang gurun yang bisa loncat tinggi dan lincah. Sementara si Mina bermutasi menjadi belalang mantis yang bisa menebas kecoa menjadi bagian-bagian. Semuanya bertarung sama para kecoa dan membunuh semuanya dalam beberapa saat aja. Beralih ke si Dokter Honda yang memanggil seseorang yang ternyata diangkat sama salah satu dari para kecoa di Mars. Gak seperti para kecoa lainnya, si kecoa bisa ngomong Jepang dan berkomunikasi. Si dokter peringatin untuk jangan deket-deket sama Komachi karena skillnya bahaya begitu dia udah berubah. Setelah teleponan, si kecoa memasuki pesawat Box 2 dan aktifin balik oksigennya. Kemudian si kecoa terlihat terbelah dirinya yang ternyata dibelah sama Asuka dari dalam. Para anggota udah berpikir kalau dia udah tewas, tapi ternyata dia masih hidup dan selama ini berada di sisi Dokter Honda. Dia sekarang udah berubah menjadi tawon, dan skill yang dia dapat adalah bisa memanipulasi pikiran kecoa. Jadi saat dia terkena terkaman dari si kecoa sebelumnya, dia tusukin si kecoa dan menggunakannya buat melawan yang lain, yang akhirnya membuat dia bisa selamat. Dia kemudian bunuh si kapten dan tuangin air ke tubuh Ichiro. Ichiro sendiri juga berada di sisi Dokter Honda selama ini, dan dia berubah menjadi nyamuk Coronamite. Bukan corona yang itu ya, yang itu tuh. Nyamuknya bisa bertahan hidup dalam kondisi ekstrim dan cuma butuh air buat bangkit lagi. Si dokter udah tugasin mereka sebuah misi buat bawa sebuah telur kecoa balik ke bumi, sehingga pemerintah Jepang bisa ternakin mereka dan memakainya buat tambahin kekuatan militer mereka. Itulah misi utama mereka, dan misi memusnahkan semua kecoa cuma bohongan doang. Setelah itu, Ichiro sama Asuka lepasin landas pesawatnya bersama dengan telurnya. Akan tetapi, telurnya meretas sesaat setelah pesawatnya terbang dan melahirkan dua kecoa. Mengetahui itu, Asuka pun langsung manipulasiin mereka. Tapi ternyata nggak mempan. Kedua kecoa ini ternyata lebih hebat kemampuannya, yang membuat mereka menjadi yang paling kuat daripada yang lain, alias super kecoa. Dan Asuka pun dibunuh. Mereka kemudian memanggil bantuan ke teman-teman mereka, yang didengar para kecoa yang ada di daratan. Mengetahui itu, mereka pun mulai terbang menuju ke pesawat. Ketika banyak kecoa yang menempel ke pesawat, pesawat pun mulai malfungsi dan menabrak keras ke tanah di samping bak 1. Setelah itu, kedua super kecoa keluar dari pesawat dan perintahin ke pasukannya buat menyerang Komachi dan kawan-kawan. Komachi dan yang lain pun langsung injeksiin ke diri mereka, kemudian bertarung dengan para kecoa biasa tanpa mengalami kesulitan. Tapi yang versi si super susah buat dikalahkan. Salah satu dari mereka berhasil putusin tangannya Mina dan tebasin kepalanya. Jim pun injeksiin dirinya lagi biar lebih super. Begitu juga Komachi. Dengan kekuatan yang lebih mantap sekarang, mereka bisa bunuh lebih banyak kecoa secara cepat. Akan tetapi para kecoa terus-menerus berdatangan. Jim pun injeksin lagi ke dirinya dan dapat skill terbang. Sekarang Jim melawan para kecoa yang pada terbang ke dia. Mereka berdua terus-menerus menyerang para kecoa,
Tapi nggak reda-reda karena jumlah mereka yang banyak. Pada akhirnya Jim menyadari kalau untuk mengalahkan para kecoa, mereka harus mengalahkan kedua super kecoa. Jadinya dia injeksiin dirinya beberapa kali lagi sampai akhirnya dia udah nggak bisa kembali menjadi manusia. Setelah itu dia tendang salah satu si super kecoanya dan kepalanya pun putus. Sekarang dia udah memakai semua kemampuannya dan gak bisa bertarung lagi. Komachi sendiri mencoba melindungi Jim dari si super kecoa satunya lagi. Tapi dengan gampangnya dia dikalahkan. Sebelum si super kecoa bisa membunuh mereka, ada makhluk bersinar yang terbang menuju mereka. Dia menebar debu cahaya ke semuanya, sambil terlihat para kecoa pada terpesona melihatnya. Ternyata makhluk bersinar itu adalah Nanao yang udah berubah menjadi kebentuk terakhirnya. Mengetahui itu, Komachi pun terbang ke Nanao. Tepat ketika dia bisa menjangkaunya, salah satu dari kecoa menembaknya. Akan tetapi debu cahaya yang Nanao tebarin ternyata bisa meledak, yang hasilnya ledakannya jadi sangat besar yang melahap semua para kecoa. Jim pun terbang juga sebelum ledakannya mencapainya dan menyelamatkan Komachi tepat pada waktunya. Namun naasnya Nanao tewas terkena ledakan yang besar itu. Setelah ledakannya hilang, Komachi bangun. Kemudian dia melihat Jim yang dalam kondisi yang lemah. Dan ternyata dia udah sepenuhnya berubah menjadi serangganya. Jim memintanya buat balik ke bumi tanpa dia, karena inilah bentuk tubuhnya sekarang. Mendengar itu, Komachi melakukannya dan berjalan menuju pesawat. Sebelum dia bisa masuk ke dalam, dia melihat si super kecoa yang ternyata masih hidup, namun udah jadi lemah. Melihat itu, Komachi pun memukul si kecoa hingga dia terjatuh. Tapi dia memutuskan untuk tidak membunuhnya. Di dalam pesawat, dia bertemu dengan Ichiro yang masih hidup. Sempat mau memukulnya, ternyata Ichiro menyelamatkan nyawanya dengan menembak kecoa di belakangnya. Mereka berdua pun akhirnya bisa kabur dengan memakai pot pelarian dan terbang balik menuju bumi. Sempat mau dikejar, si super kecoa menyuruh teman-temannya buat berhenti, yang akhirnya cuma melihat mereka yang terbang. Balik di bumi, terlihat si dokter menyadari kalau Ichiro udah ngehack sistem mereka dan tampilin semua kejadian-kejadian yang sebenarnya ke seluruh dunia. Ini membuat si asisten dokter mulai panik karena rahasia pemerintah Jepang mulai ketahuan ke dunia. Akan tetapi si dokter masih terlihat kalem dan bilang kalau dia akan menjual data-data bugs ke pemerintah lainnya yang ada di dunia yang tertarik mau membelinya. Si asisten pun todongin pistolnya ke dia karena dia sendiri adalah mata-mata untuk pemerintah Jepang. Tapi si dokter ternyata udah siap buat serangannya, yaitu ada sebuah penghalang yang melindunginya setelah si asisten nembak. Si dokter pun membalas dengan melempar pin ke mejanya. Lalu pinnya berubah menjadi robot kecil dan si robot pun semprotin racun ke asisten hingga dia tewas. Kembali di pesawat, Ichiro bilang kalau dia bersumpah buat bongkar semuanya yang terlibat di misinya. Ketika ditanya apa yang akan dilakukan setelah balik ke bumi, film diakhiri dengan jawaban Komachi kalau dia akan membuat makam untuk mengenang semua anggota-anggota yang meninggal. Dan setelah itu dia akan balik ke Mars lagi. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.